Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bu Yusti. Kami Saikul Umam akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 2.3 ini. Eh, Izinkan kami untuk memaparkan koneksi antar materi tersebut. Namun sebelum kami memaparkan lebih lanjut, izinkan kami untuk menyampaikan 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, yang kedua analisis untuk mengimplementasikan dalam konteks CGP, dan yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Kami mulai dari yang pertama, Ibu, yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Satu, pengalaman materi yang diperoleh. Yang pertama adalah tentang coaching. Pada modul 2.3 ini, coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi dan berorientasi pada hasil dan sistematis. Terus kemudian alur coaching adalah Tirta. Tirta sendiri adalah T-nya adalah tujuan, I-nya adalah identifikasi, R-nya adalah rencana, dan T yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian supervisi akademik adalah upaya untuk membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian nomor 2 yaitu emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, yaitu emosi-emosi yang hadir sebelum pembelajaran modul 2.3 ini dimulai. Saya merasa cemas karena yang namanya coaching tersebut, saya masih mengartikan bahwa coaching itu sesuatu yang sangat rumit. Saya setelah mempelajari modul ini, saya mulai tertarik untuk mempelajarinya dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Karena menurut Grant tahun 1999 bahwa coaching itu didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach itu memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Nah, menurut Grant juga ada 3 prinsip coach yang saya ketahui, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi menurut saya setelah saya mempelajari tentang coach ini, saya semakin tertarik bahwasannya coach itu memang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah kami. Kita lanjutkan, Bu. Ini adalah alur dari Tirta dan yang kedua adalah alur dari supervisi. Alur dari Tirta yang seperti yang saya sebutkan tadi, dalam melakukan coaching kita harus menyesuaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan dulu. Dalam pembicaraan coach dengan coach itu kita harus tahu dulu tujuannya. Kemudian setelah berbincang-bincang atau sharing pendapat, maka akan diketahui identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian bersama-sama dengan coach mencoba untuk mencari solusi dengan berbagai alternatif, yaitu pada tahap rencana. Nah, setelah coach dengan coach ini mengetahui rencana-rencana atau tahap-tahap yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah dari coach tersebut, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab,
Di sini coach menanyakan apa yang bisa dibantu oleh seorang coach dan dukungan apa yang diminta oleh coach untuk dapat meningkatkan atau dapat melaksanakan rencananya tersebut. Dukungan ini karena kami berada di sekolah, maka dukungannya adalah teman sejawat dan kepala sekolah. Selanjutnya Ibu, ini tentang supervisi. Supervisi ini alurnya ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sudah kita ketahui bersama bahwa supervisi ini tujuannya adalah meningkatkan pembelajaran guru yang ada di dalam kelas. Jadi orientasi utamanya adalah meningkatkan pembelajaran guru yang berada di kelas. Nah, sebelum pra-observasi itu seorang kepala sekolah atau supervisor atau kalau sesama teman sejawat maka namanya adalah supervisi klinis akan meminta seorang guru meminta izin agar melaksanakan observasi di dalam kelas atau selama pembelajaran. Nah, pada waktu pra-observasi tersebut, seorang kepala sekolah akan menyodorkan sebuah borang atau penilaian-penilaian atau fokus-fokus yang akan diobservasi oleh kepala sekolah kepada guru yang bersangkutan. Pada waktu pra-observasi tersebut, guru yang bersangkutan juga memberikan RPP kepada kepala sekolah agar kepala sekolah mengetahui dan memahami pembelajaran apa yang akan dilaksanakan. Kemudian tahap kedua adalah observasi. Ini adalah dilaksanakan dalam pembelajaran pada guru tersebut. Kepala sekolah hadir dan di situ mengamati dan memperhatikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Kemudian menuliskan kekurangan-kekurangan yang bisa digunakan untuk pembahasan pada pasca observasi. Setelah data kemudian didapatkan oleh seorang kepala sekolah, maka langkah selanjutnya adalah pasca observasi. Pasca observasi ini adalah kegiatan reflektif yang dilaksanakan antara kepala sekolah dengan guru tersebut. Teknik juga sama dengan teknik Kuci, yaitu dengan alur tirta, seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini, kepala sekolah tidak tidak menghukum atau menghakimi guru tersebut tentang kekurangan-kekurangannya. Tapi kepala sekolah lebih dengan memancing guru tersebut untuk mengungkapkan kekurangannya, keresahannya, ataupun masalah-masalah yang sedang beliau hadapi, yang tentu saja di sini adalah kaitannya dengan pembelajaran. Nah, sama halnya dengan teknik Kuci tersebut, maka langkah selanjutnya adalah sampai dengan kepala sekolah dengan guru tersebut dapat mencari solusi dan melaksanakan tindak lanjut di kemudian hari. Kita lanjutkan Ibu. Ini adalah pemikiran efektif poin ketiga, yaitu keterlibatan dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching baik sebagai coach maupun coachee dan observer. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan pada terkait modul 2.3. Nah, pada praktik coaching
atau praktik kucing yang pertama, saya berpasangan dengan Bu Erika. Kemudian pada praktik kucing yang kedua, yaitu dilaksanakan luring, saya berkelompok dengan Bu Nia, kemudian Bu Erika. Kegiatan pada praktik kucing yang kedua atau dilaksanakan di luring itu dilaksanakan atau kita berkumpul di SD 2 Jatikulon atau SD-nya Bu Erika. Kemudian Ibu, yang poin keempat adalah yang perlu diperbaiki terkait pembelajaran. Setelah saya melaksanakan beberapa pembelajaran modul tersebut, saya memiliki pendapat bahwasannya dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan Kuci dan tentunya akan membantu Kuci dalam membuka pikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pemikiran efektif yang terakhir yaitu keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3 ini, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluhkan permasalahan. Saya juga sudah mulai berlatih kucing dengan metode Tirta dan diiringi dengan mendengarkan rasa. Ibu, di samping ini adalah sekelumit video yang saya ambil ketika sedang praktik kucing yang kami lakukan secara luring dengan Bu Erika dan Bu Nia di SD 2 Jatikulon. Kita lanjutkan Ibu. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih lanjut. Bagaimana prinsip kucing ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Nah, kepala sekolah selaku pemangku kebijakan seharusnya menguasai teknik kucing dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Kucing merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik kucing akan meningkatkan kinerja guru dalam dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya Ibu adalah keterhubungan dengan ini adalah pengalaman masa lalu saya yang pertama, yaitu saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, saat itu saya ditunjuk dalam standar penilaian. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti ujian. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung
observasi tanpa ada pembicaraan pra-observasi. Namun setelah saya memahami, saya diberikan tips-tips dalam melakukan penilaian dan supervisi, memantau dan memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan dan perbaikan apa yang sudah saya upayakan, sehingga setelah saya diketahui ini maka saya mulai terbuka dan tidak takut kembali. Kemudian ada penerapan di masa yang mendatang itu yaitu supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching menerapkan 3 prinsip, yaitu asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Ini adalah keterhubungan antara modul 2.3 dengan modul-modul sebelumnya. Nah, kita awali dulu dari modul 1, yaitu langsung saja ke modul 1.3, yaitu kita mempelajari tentang budaya positif. Nah, pada pembelajaran budaya positif ini kita diberi tips atau diberi wawasan bagaimana cara kita memperlakukan individu yang pada saat ini adalah siswa yang bermasalah untuk bisa kembali ke jalur yang sesuai dengan sebenarnya. Jadi kita diberikan cara-cara seperti contohnya adalah 5 posisi kontrol saat kita menghadapi seseorang yang sedang bermasalah. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita mencoba untuk menggali rasa bersalahnya, ataukah kita sebagai teman, kita sebagai manajemen, mana yang akan kita cari atau mana yang kita pilih dalam memperlakukan anak tersebut. Di situ kita sudah diajarkan untuk bisa memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anak atau individu tersebut untuk bisa kembali ke jalur yang benar. Dari ilmu yang seperti itu, kemudian kita dilanjutkan dengan pendidikan berdiferensiasi. Nah, pendidikan berdiferensiasi ini juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara juga sudah sudah dipelajari pada modul 1.1. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini pada modul 2.1 ini, guru harus menjalankan coaching dengan menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Nah, agar kita tahu atau kita mengetahui gaya belajar yang berbeda-beda dari murid kita, maka pada pendidikan berdiferensiasi ini kita dituntut dengan asesmen. Asesmen di awal pembelajaran atau yang disebut dengan istilah asesmen diagnostik. Kemudian kita lanjut dengan modul 2.2 Ibu, yaitu mempelajari tentang KSE. Keterkaitan dengan modul 2.2 dengan 2.3 ini adalah dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi prakarsa perubahan dengan berpihak pada murid. Nah, salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas yaitu dengan menerapkan pembelajaran 5 KSE. Dalam 5 KSE itu terdapat salah satunya adalah teknik stop dan mindfulness. Untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness
agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut. Kemudian dilanjut dengan modul 2.3 yaitu tentang supervisi, yaitu muara dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu KSE. Kita melakukan teknik coaching itu kita dilanjutkan untuk bisa melakukan supervisi, yaitu kita tambahi dengan melakukan observasi. Dan ketika pasca observasi tersebut, ketika kita melakukan refleksi dengan guru, kita sudah melakukan beberapa teknik yang telah kita pelajari sebelumnya. Terima kasih Ibu. Begitulah sedikit dari apa yang bisa saya paparkan tentang koneksi antar materi 2.3 dengan modul-modul sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.